Di tengah kepulangannya ke tanah air, hingga berbagi momen-momen bahagia berkumpul dan berbagi kebahagiaan bersama anak, menantu, cucu hingga besan, ayah Atta Halilintar Anovial Asmit harus kembali berurusan dengan hukum terkait pendaftaran merek Gen Halilintar yang sempat didaftarkan ke Kemenkumham namun ditolak. Atas penolakan tersebut, Anovial Asmit menggugat DJKI Kemenkumham pada 4 Agustus 2022 hingga ia pun masih terus memperjuangkan masalah yang terjadi sejak 2017 ini. Tak hanya itu, sidang gugatan kasus ini pun telah berlangsung kemarin, Senin 22 Agustus 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lantas, seperti apakah suasana sidang gugatan yang digelar kemarin? Dan apa alasan yang membuat Anovial Asmit ngotot ingin mempertahankan merek Gen Halilintar meski masalah ini harus bergulir lewat jalur hukum? Di sisi lain, di saat Anovial Asmit tengah berjuang untuk mempertahankan merek Gen Halilintar, anak sulungnya Atta Halilintar kini tengah berjuang dari sakitnya demam berdarah. Mengingat Atta sempat demam tinggi dan hingga kini pun masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. Lantas seperti apa kondisi Atta saat ini? Dan seperti apa pula sibuknya Aurel yang harus bisa membagi waktunya untuk suami yang tengah sakit hingga mengurus putri kecilnya baby Amina yang kini berusia 6 bulan. Tak hanya Atta yang tengah berjuang sembuh dari sakitnya, rupanya Ashanty pun juga tengah menjalani terapi akibat cedera pada ototnya. Lantas, ada apa dengan Ashanty? Benarkah cedera otot yang ia alami akibat olahraga yang terlalu berlebihan yang ia jalani? Lalu seperti apa pula Anang Hermansyah yang harus mengawasi Ashanty berolahraga agar tidak lagi mengalami cedera otot hingga tanggapannya dirinya melihat istri, mantu dan juga cucunya dalam kondisi kesehatan yang kurang baik dan berharap akan kesembuhan. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selain Atta Halilintar yang selalu mencuri perhatian publik, keluarga Atta Halilintar yaitu Gen Halilintar tentunya juga selalu menjadi sorotan. Tidak hanya kontroversi soal Gen Halilintar yang sebelumnya tidak mau pulang ke Indonesia, konflik lainnya pun sempat terjadi di mana masalah hutang piutang ibunda Atta Lenggogeni Faruk yang dituding berutang 400 juta pada wanita bernama Umi Afif. Seolah masalah demi masalah yang tidak ada habisnya. Baru-baru ini, di tengah kepulangannya ke tanah air, hingga berbagi momen-momen bahagia berkumpul dan juga berbagi kebahagiaan bersama anak, menantu, cucu hingga besan, ayah Atta Halilintar Anovial Asmit harus kembali berurusan dengan hukum terkait pendaftaran merek Gen Halilintar yang sempat didaftarkan ke Kemenkumham namun ditolak. Ya, setelah beberapa tahun lalu permohonan merek Gen Halilintar tidak direspon, Anovial Asmit pun akhirnya menggugat Kemenkumham pada 4 Agustus 2022 lalu terkait pendaftaran merek Gen Halilintar yang ditolak mentah-mentah. Bahkan, sidang gugatan kasus ini pun telah berlangsung kemarin, Senin 22 Agustus 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang beragendakan pemanggilan terhadap termohon. Lantas seperti apakah suasana sidang gugatan yang digelar kemarin? Dan alasan apa yang membuat Anovial Asmit sampai ngotot
ingin sekali mempertahankan merek Gen Halilintar meski masalah ini harus bergulir lewat jalur hukum. Ya silakan, tapi jangan sampai terlalu ya. Hari ini agenda sidang pembaca gugatan. Ini sedang menunggu dari pihak tergugatnya. Ya upaya ini dalam rangka untuk mempertahankan merek ya, merek. Dan itu juga sudah diatur oleh undang-undang gitu. Intinya pemohon ingin mempertahankan mereknya. Gitu. Makanya diupayakan prosesnya itu. Itu proses di DJKI-nya itu. Ada penolakan dari pihak DJKI. Ya karena dianggap sudah ada yang daftar lebih dulu tahun 2017 gitu. Jadi pihak pemohon dari Gen Halilintar mempertahankan gitu. Makanya diupayakan sampai gugatan ini. Ya karena kan itu hasil dari kreativitas pemikiran dari pemohon itu sendiri. Dan upaya ini kan sudah diberi kesempatan oleh negara kan, makanya sudah ada juga di undang-undang. Jika menelisik ke belakang, ini bukanlah kali pertama Gen Halilintar berurusan dengan masalah hukum. Pasalnya, Halilintar, Anovial Asmit, dan Lenggogeni Faruk pernah juga digugat oleh salah satu label musik lantaran mengcover lagu tanpa seizin dan sepengetahuan label tersebut. Keluarga Gen Halilintar memang sempat tersandung kasus hukum pada 2020 lalu lantaran dugaan pelanggaran hak cipta yang meliputi memproduksi tanpa izin, lisensi, serta merubah lirik lagu Syantik yang dipopulerkan oleh pedangdut Siti Badriah. Atas dugaan pelanggaran tersebut, keluarga Gen Halilintar pun digugat secara perdata oleh pihak label sebesar 9,5 miliar rupiah. Apakah Wami ataukah artinya gini, apakah Wami ini juga sudah menghubungi pihak pencipta gitu. Belum ditutup, ada yang sampaikan. Cukup ya bro ya. Saudara, cukup ya. Terima kasih sudah hari ini selesai. Manajemen kita ini awam untuk masalah-masalah hukum, copyright dan lain-lain, tapi yang pasti memang pembuatan lagu ini kita manajemen dan talent juga adik-adik saya tidak mendapatkan keuntungan sepeser pun, tidak seperti yang berita-berita di luar sana kalau kita merugikan. Soal perubahan lirik itu karena yang menyanyikan banyak dari anak-anak kecil, adik-adik kita, bahkan yang gedenya Bang Atta dan Abi nggak ada dalam video itu karena liriknya itu disesuaikan dengan anak-anak kecil. Bukan maksud ingin merubah sedikit pun konten atau menegatifkan lagu itu, malah ingin lagu itu juga bisa dinyanyikan oleh anak-anak, untuk orang tua, untuk sesama saudara. Tidak ada niat untuk menjelekkan lagu tersebut, menyakiti lagu tersebut, karena memang cuman untuk biar gampang dinyanyi anak-anak, lebih masuk liriknya, dan kalau ada penonton yang anak-anak juga jangan terlalu pinggir, nggak kelihatan. Family friendly. Meninggalkan kasus sang ayah, lantas seperti apa pula kondisi terkini Atta Halilintar yang sempat demam tinggi hingga masih dalam perawatan intensif di rumah sakit lantaran terserang DBD? Dan seperti apa pula sibuknya Aurel yang harus membagi waktunya untuk suami yang tengah sakit hingga mengurus putri kecilnya baby Amina yang kini berusia 6 bulan.
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Siti Purwodinata. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube channelnya dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Di sisi lain, di saat Anovial Asmi tengah berjuang untuk mempertahankan merek Gen Halilintar, anak sulungnya Atta Halilintar, suami dari Aurel Hermansyah, juga tengah berjuang dari sakitnya karena terserang penyakit demam berdarah. Ya, YouTuber ternama tanah air yang terkenal tajir melintir dan super sibuk Atta Halilintar kini tengah terbaring lemas di rumah sakit lantaran terserang penyakit demam berdarah. Dalam kondisi sakitnya itu, Atta pun juga membagikan momen-momen saat tengah menjalani perawatan di rumah sakit, di mana tangannya pun terlihat diinfus, hingga dirinya yang kangen dengan putri kecilnya, Baby Amina. Mengingat akan menjadi perawatan intensif selama 1 minggu penuh, lantas seperti apa kondisi Atta saat ini? Depositnya tadi sih terakhir 134.000 apa gimana, aku tuh kayaknya nih mau cek buat ketemu sama dokter, masih di rumah sakit. Kata dokter sih yang kemungkinan bisa sampai seminggu. Iya, makannya udah baru masuk hari kedua. Iya, alhamdulillah, tapi ya memang agak mungkin kalau DBD susah ya makannya gitu. Jadi pokoknya doain deh teman-teman, semoga Abang Atta semangat cepet sehat lagi. Sekarang masih diinfus. Yang penting sekarang tuh kita jaga kesehatan aja, jaga imun, jaga olahraga. Dia udah kayak gitu tapi mungkin kayaknya lagi banyak pikiran kali ya. Atau lagi capek aja. Kondisinya membaik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan cepat sembuh, besok selesai lah. Atau lusa kali ya, biar istirahat. Itulah doa Aurel Hermansyah dan Thorik Halilintar agar Atta segera diberikan kesembuhan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga di rumah. Ya, sakitnya Atta mungkin sebuah teguran dari Tuhan. Mengingat Atta orang yang super sibuk agar kini bisa memperhatikan akan kesehatannya. Namun di balik itu semua, Aurel memang menjadi istri yang siaga dalam menjaga sakitnya Atta, di mana berawal dari kepanikannya saat Atta demam tinggi di rumah, hingga akhirnya membawa suaminya itu ke rumah sakit untuk menjalani perawatan medis. Tak hanya itu, Aurel pun seolah harus membagi waktunya sebagai istri dan juga ibu, di mana selain harus bolak-balik ke rumah sakit, Aurel pun harus merawat sang buah hati Baby Amina, seperti dalam curhatannya yang ia unggah di media sosial. Pagi-pagi beli sarapan suami. Setelah selesai urus suami, jemput kakak untuk pulang, suapin dan lain-lain, antar jadwal vaksin. Tulis Aurel dalam unggahannya. Dia tuh maksudnya Masya Allah dia tuh baik banget, maksudnya nggak pernah ngerepotin orang tuanya. Kemarin pergi jalan-jalan juga anteng gitu, jadi kita seneng banget. Kemarin lucu aja gitu ngeliat Amina gitu, jadi ya seneng difoto-fotoin, jadi lagi seneng aja dipakein baju yang macem-macem. Iya udah mau 6 bulan, nanti insya Allah tanggal 22 Amina udah mulai makan, udah MPASI, jadi seneng banget. Pokoknya makanan-makanannya pasti yang sehat, bergizi, pokoknya yang baik untuk Amina supaya Amina tetap sehat. Tak hanya Atta Halilintar yang tengah berjuang sembuh dari sakitnya, rupanya Ashanti pun juga tengah menjalani terapi akibat cedera pada ototnya. Dan bagaimana pula Anang menanggapi akan sakit istrinya itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semua, saya Cita Citata. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe.
Sayangnya tak hanya Atta Halilintar yang tengah berjuang sembuh dari sakitnya. Di tengah jadwal super padat keluarga The Hermansyah, kondisi Ashanty pun dikabarkan sempat kembali menurun. Ya, istri Anang Hermansyah yang memiliki riwayat penyakit autoimun itu mengaku sudah 2 kali mengalami cedera otot. Bagaimana tidak, jika sebelumnya Ashanty hanya merasakan susah menggerakkan leher hingga kesulitan menengok, maka kali ini cedera otot yang dirasakan Ashanty pun lebih berat. Apalagi kini Ashanty tengah giat-giatnya berolahraga dengan pertemanan sehatnya. Lantas ada apa dengan Ashanty? Benarkah cedera otot yang ia alami akibat olahraga yang terlalu banyak dan juga berlebihan yang ia jalani? Jadi Bunda itu kegiatan paginya kan sekarang olahraga terus. Kemarin tahu-tahu dia olahraga. Aku nggak diajak. Jadi dia ikut tenis juga, dia ikut zumba juga, dia ikut golf juga, dia ikut bulu tangkis juga. Nggak ngerti aku. Pagi olahraganya itu main badminton. Siangnya main golf. Diajak sama anaknya yang perempuan, sama mantunya. Jadi kan mau jadi atlet. Nggak kuat badannya, kecapean. Ya udah, kejadiannya kemarin itu. Jadi sininya tuh keras banget. Itu harus dilenturin. Jadi itu ada alat yang ditempel-tempelin, listrik semua. Itu untuk supaya si uratnya itu lentur. Jadi di terapi seharian. Makanya dia lemes banget. Lalu, seperti apa anaknya harus mengawasi Ashanty berolahraga agar tidak lagi mengalami cedera otot? Dan melihat istri, mantu, dan juga cucunya dalam kondisi kesehatan yang kurang baik, seperti apa Anang yang berharap agar mereka semua segera diberi kesembuhan? Aku bilang, enggak, kamu boleh latihan, cuman dijedain jangan sehari 2. Ya nggak kuat, orang bukan atlet kok. Ya kalau atlet nggak apa-apa. Gitu, akhirnya ya udah selesai. Kayaknya dia lagi mencari nanti yang akan nyaman dia akan setiap hari itu apa. Mungkin begitu. Biar aku ya biarin dulu. Butuh waktu ya mungkin baru 2-3 minggu ke depan baru dia aman. Enggak, itu kayaknya cek rutin aja. Enggak berbahaya, itu memang biasa anak kecil kan. Kalau digigit nyamuk kan dia kan biasanya kan suka garuk. Nggak ada yang berat. Aku masih belum pasti penyakitnya apa, tapi lagi diperiksa sama Orel katanya. Nanti mau dikabarin. Mau segera dikabarin. Cucu sama mantu. Ya mudah-mudahan lah cepat sembuh kalau Atta. Tapi Atta kayaknya kuat. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.